Dari Puncak Sosok bisa melihat city light kota Jogja, terus landscape kota Jogja semuanya dari pagi sampai malam kelihatan dari Puncak Sosok. Kalau secara ekspektasi mungkin waktu itu nggak ada gambaran sama sekali. Ya ada, cuman nggak sampai segininya. Jadi untuk masyarakat yang ada di Puncak Sosok ini dulu awalnya sebelum kita kembangkan menjadi tempat wisata, mata pencahariannya sebagian besar itu buruh tani loh, bukan petani. Dengan adanya COVID kita memang sangat terpukul waktu itu. Perkenalkan, nama saya Rudi Haryanto. Saya sebagai Ketua Pengelola Puncak Sosok, di mana Puncak Sosok ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Padukuhan Jambon, RT 4, Kelurahan Bauran, Kapanewon Pleret, di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk Puncak Sosok sendiri berdiri atau kita diinisiasi ini dari tahun 2017. Kita sebenarnya di 2015 kita berangkatnya di Puncak Gebang di bawah Puncak Sosok ini, tapi masih satu lokasi dengan Puncak Sosok satu wilayah, masih satu RT. Terus pengembangan selanjutnya yaitu di Puncak Sosok, karena Puncak Sosok lokasinya lebih luas, view-nya juga lebih bagus daripada Puncak Gebang, serta juga untuk yang di Puncak Sosok sendiri adalah status tanahnya tanah khas desa, jadi lebih aman. Setelah kita survei di 2015 kemarin ada di Kalibiru, ada di Mangunan, itu kan memang kontur wilayahnya hampir sama. Secara view juga mungkin hampir sama, bahkan kita juga diunggulkan dengan anti mainstream lah bahasanya. Kita kembangkan dari pagi sampai malam dan lebih khususnya yang malam, karena memang yang pertama kita lebih dekat di Puncak Sosok, paling dekat dengan kota, hanya berjarak kurang lebih 30 menit dari kota sudah sampai sini. Terus untuk secara ketinggian juga kita lebih rendah, karena kita di 210 mdpl bisa untuk dijadikan tempat wisata ini diunggulkan. Itu kenapa kita pilih malam hari. Setelah kita survei beberapa tempat, yang pagi itu hanya berjalan ketika libur, weekend saja, Sabtu Minggu atau hari libur. Ternyata setelah kita amati fokusnya di malam, ternyata masyarakat itu malam itu tiap hari malah bisa datang ke sini. Terbukti dengan sekarang itu di weekday saja kunjungan itu hampir 800 sampai 1000. Terus untuk yang weekend bisa 2000 ke atas itu. Kalau untuk Puncak Sosok sendiri konsepnya sebenarnya kita mengalir sih Mas, cuman pada waktu itu di DIY ini terutama di Bantul itu baru boomingnya wisata alam. Banyak masyarakat yang berinisiasi untuk mengembangkan wisata, tetapi mereka memang di sektornya pagi ya. Kita kembangkan di Puncak Sosok ini, cuman kita karena untuk pagi kita kurang menjual, jadi kita berinisiasi untuk pengelolaan yang malam. Jadi karena malam ini dari Puncak Sosok bisa melihat city light kota Jogja, terus landscape kota Jogja semuanya dari pagi sampai malam kelihatan dari Puncak Sosok. Ini kita kembangkan yang sebenarnya siang, tapi lebih cenderungnya yang malam gitu. Setelah kita konsepnya prioritas malam, dari situ kita mulai kembangkan yang tadinya nggak ada jalan, kita bikin jalan, fasilitas jalan, terus parkir, walaupun memang masih sederhana, masih tanah. Terus kita ada warung, dengan harapan kan nanti kalau ada warung biar ada pengunjung yang kesini terus bisa betah, bisa membeli makanan dan minuman dan sebagainya. Yang awalnya datang ke sini itu ketika mau buang, misalnya mau ke kamar mandi harus pulang, jadi memang buru-buru. Jadi makanya kita sediakan toilet. Konsepnya malam, sore malam, maka banyak pengunjung yang datang sebelum maghrib. Ketika mau sholat harus pulang, makanya kita sediakan musola, karena daripada pulang nanti balik lagi ke sini atau bahkan nggak balik, terus kita sediakan musola, ternyata efeknya sangat besar sekali dan itu lebih nambah lama kunjungan dan lain sebagainya.
pemuda di RT 4 Dusun Jambon ini, terus kita kembangkan atau kita sampaikan ke bapak-bapak. Alhamdulillah disetujui. Dari bapak-bapak kita naik ke levelnya kelurahan, kita matur ke pihak kelurahan lewat Pak Lurah. Pada waktu itu memang dari pihak kelurahan juga mempunyai program tentang pengembangan wisata. Terus gayung bersambut kita sampaikan, ternyata direspon baik. Dari situ semua masyarakat bahu-membahu mendukung, pemuda, masyarakat, pemerintah desa, terus step by step kita mulai dari pengadaan akses jalan, fasilitas-fasilitas. Walaupun memang dulu awalnya di 2017 kita baru membuat akses jalan, baru di 2018 kita sedikit demi sedikit membangun fasilitas-fasilitas gitu. Dari 2017 sampai sekarang 2024 ini hampir 200 orang lebih yang terlibat di Puncak Sosok ini. Jadi ada yang sebagai dari depan, ada yang petugas parkir, terus ada yang jual tiket, tiketing, terus ada yang pengelola warung, ada karyawan warung, terus ada penjaga toilet, ada tenaga kebersihan, dan juga tenaga kerja yang setiap harinya maintenance sama melakukan pembangunan, pembuatan fasilitas yang ada di Puncak Sosok ini. Jadi, terus ada juga ibu-ibu PKK yang setiap harinya membuat ataupun istilahnya bahu-membahu membuat makanan yang dititipkan ke warung. Jadi yang belum kebagian warung, kita ini berikan inisiasi untuk membuat produk di rumah dan dititipkan di warung, dengan harapan semua masyarakat bisa terlibat dengan adanya Puncak Sosok ini. Jadi untuk masyarakat yang ada di Puncak Sosok ini, dulu awalnya sebelum kita kembangkan menjadi tempat wisata, mata pencahariannya sebagian besar itu buruh tani loh, bukan petani. Jadi kita hanya ada penggarapnya, teman kita hanya buruhnya, misalnya buruh untuk nanam, dan terus buruh untuk merawat, untuk manen dan lain sebagainya. Terus kita ada juga sebagian besar juga ada yang tukang kayu, mebel, ada yang pabrik juga. Tapi dengan setelah adanya Puncak Sosok ini, alhamdulillah sekarang hampir 60-70% masyarakat terlibat di sini. Alhamdulillah setelah adanya Puncak Sosok ini secara ekonomi memang sangat terbantu. Dulu kita kalau misalnya bertemu dengan orang tuh kayak minder dan lain sebagainya, sekarang lebih pede dan lain sebagainya. Terus ekonominya juga alhamdulillah lebih meningkat. Terus untuk kemajuan wilayah atau kampungnya juga, yang dulunya tidak ada jalan sekarang jalan bisa untuk papasan, yang dulunya hanya sempit sekarang bisa lebar dan lain sebagainya. Itu untuk infrastrukturnya. Terus masyarakat bagian besar yang bekerja ataupun mendapatkan hasil di Puncak Sosok ini bisa mendapat UMR, membantulah lebih gitu, biar lebih terbantu. Alhamdulillah generasi penerus ataupun teman-teman pemuda juga tidak cukup sampai di sini juga. Jadi memang teman-teman masih terus berupaya mengembangkan potensi yang ada di kampung atau wilayah kami, dengan harapan nanti juga masyarakat lebih banyak yang terlibat untuk pengembangan wisata. Rencananya plan masternya itu di bawah juga akan dibuat seperti parkiran area besar. Nanti dari Wali Kukun ini kita shuttle ke sini ke menuju Puncak Sosok, dan ini sudah berjalan, dan alhamdulillah semua bahu-membahu untuk mewujudkan impian kita bersama. Dan tidak hanya para pencetusnya, tapi generasi-generasi setelah pencetus itu juga ikut bahu-membahu semuanya. Jadi semuanya regenerasi itu ada. Kalau untuk sistem pengelolaan yang ada di Puncak Sosok ini, kita sistemnya memang istilahnya apa ya, bareng-bareng sih Mas. Kita juga baru belajar sebenarnya menerapkan apa yang teman-teman lain diterapkan, dan kita sedikit pengembangan, terus ada evaluasi. Dan untuk yang ada di Puncak Sosok sendiri memang kita melibatkan banyak masyarakat ya, yang tentu yang sistem yang kita unggulkan di sini kebersamaan, pemberdayaan masyarakat. Dan untuk administrasi sendiri memang kita ada yang bidangnya masing-masing. Terus tiketing itu ada sendiri, ada yang di parkir ada sendiri, ada pengelolaan sendiri. Semuanya itu jadi ada satu pengelolaan, Mas. Kalau untuk manajemen resiko sebenarnya kita juga ada kita petakan ya. Walaupun memang kadang
meleset juga wajar karena kita di alam ya, mungkin bencana lah. Kita juga di 2019 kita pernah bangunan pendopo itu ambruk, pernah kena angin, pernah, itu resiko dari alam ya. Karena kita terjal jalannya, kita sering juga kecelakaan, ada kunjungan kecelakaan dan sebagainya, kita juga pernah. Kita mengantisipasinya ya, istilahnya kita ada dana cadangan untuk itu. Kenapa Puncak Sosok pembangunan cepat dan lain sebagainya, itu dananya dari mana dan sebagainya. Dananya murni dari pengelolaan teman-teman ini, dari warung, parkir, terus toilet, tiketing dan lain sebagainya. Dan ada juga dari beberapa stimulan pendanaan dari pemerintah desa, kabupaten dan lain pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ada. Tapi memang dalam pengelolaan warung dan lain sebagainya memang seperti itu, dan alhamdulillah secara keuangan lebih cepat gitu kita. Jadi waktu itu di 2019 Desember kita mengikuti 2 lomba nasional. Kita pemuda pelopor alhamdulillah mewakili Bantul juara 1 maju provinsi, dan mewakili DIY maju nasional alhamdulillah dapat juara 3 nasional waktu itu. Terus di bulan yang sama kita juga mengikuti lomba Desa Wisata Nusantara versi Kemendes yang diadakan oleh Kementerian Desa. Itu alhamdulillah kita masuk 10 besar. Kalau secara ekspektasi mungkin waktu itu nggak ada gambaran sama sekali. Ya, ada, cuman nggak sampai segininya. Waktu itu memang di 2017 memang kita kecil-kecilan bikin warung di Puncak Gebang dan lain sebagainya. Tapi memang respon masyarakat di sekitar Puncak Sosok maupun di luaran juga bagus sekali. Terus kita kembangkan, kita berani mengembangkan di Puncak Sosok ini karena kita awalnya memang sudah berada mengembangkan di Puncak Gebang walaupun memang masih sederhana. Terus untuk ekspektasinya ya kita di luar ekspektasi kita sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah teman-teman juga sampai saat ini masih solid. Saya rasa tidak hanya sektor wisata ya, sektor lain dengan adanya COVID kita memang sangat terpukul waktu itu ya. Memang baru hit waktu itu 2019 waktu itu memang baru booming juga. Pertanggal 21 Maret itu juga kita tutup total itu sampai hampir 8 bulan. Kesepakatan warga kita tidak menerima ya tamu ataupun keluarga yang dari luar. Memang benar-benar terasa sekali dari kunjungan yang banyak, terus nggak ada untuk perawatan aja nggak bisa dan sebagainya. Kita tutup total. Terus kita alhamdulillah mulai bangkit lagi di September 2020. Itu masa-masa new normal, itu kan ada new normal dan lain sebagainya. Kita ada 4 destinasi Bantul yang dibolehkan untuk beroperasi walaupun terbatas, yaitu Puncak Sosok ini. Memang karena waktu itu kita mengikuti ajang lomba dan diwajibkan untuk eksis dan lain sebagainya. Tapi kita walaupun dengan pembatasan kita mulai berangsur-angsur buka. Dan alhamdulillah responnya juga masih sama, mungkin karena masyarakat yang tadinya dikurung nggak boleh kemana-mana, terus kita ada buka langsung boom. Waktu itu juga sempat kewalahan juga karena ada pembatasan, tapi pengunjungnya juga sudah berjubel dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk TPA Piungan kita memang berada berdampingan dengan TPA Piungan. Itu satu kelemahan kita juga. Salah satunya selain terjal terus nggak ada air, juga salah satunya juga bau sampah. Tapi seiring berjalannya waktu juga dengan kelemahan itu sebenarnya kita juga mempunyai satu kekuatan, karena dengan adanya bau sampah dan lain sebagainya maka kita bisa mengedukasi pengunjung. Ini loh, ternyata ketika kita punya sampah tidak kita kelola dengan baik, ya hasilnya seperti ini. Dengan harapan yang berkunjung ke sini juga sadar harus istilahnya pulang ke sini mengelola sampah dengan baik dan lain sebagainya gitu. Kalau perasaan alhamdulillah ya bangga tentu ya Mas, bersyukur, dan alhamdulillah teman-teman juga banyak yang support. Sampai saat ini masih kerjasama dengan pihak pemerintah desa dan lain sebagainya, juga tidak cukup sampai di sini, dengan harapan sustainable, terus berkembang dan berkelanjutan dan lebih baik lagi harapannya. Kalau kami berharap ini Puncak Sosok ini tetap langgeng, terus bisa lebih maju lagi, dan tentunya
harapan besar kami masyarakat lebih banyak yang terlibat di Puncak Sok ini, juga secara kesejahteraan juga lebih meningkat. Terus untuk desa kami juga yang di Bauran ini juga bisa terangkat, bisa bagus. Terus dengan harapan juga bisa memberikan kontribusi ke desa. Alhamdulillah untuk Puncak Sok sendiri juga sudah memberikan PAD, pendapatan asli desa, yang diperuntukkan untuk pembangunan di desa Bauran ini. Bagi teman-teman yang memulai atau baru memulai mengembangkan desanya, baik itu melalui wisata ataupun melalui produk-produk lain, harapan besar kami juga tetap semangat, karena melalui desa, terus melalui kegiatan yang ada di desa, sebenarnya kita juga bisa meningkatkan perekonomian di wilayah kita. Bersama bermetamorfosa.